Monumen ini dipersembahkan bagi 7 pahlawan revolusi, korban kebiadaban Gerakan 30 September PKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sakti. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SPN dimanapun berada, semoga selalu dalam kebaikan dan kesehatan. Amin. Tepat pada tanggal ini, 56 tahun yang lalu, terjadi peristiwa berdarah dalam perjalanan sejarah bangsa. 7 perwira TNI diculik oleh Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa yang diketahui terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada dini hari. Catatan sejarah menyebutkan, tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari para perwira TNI ini disiksa dan dibantai dalam sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta. Seperti dilaporkan Kompas.com, salah seorang saksi hidup yang mengetahui kronologi peristiwa pada malam mencekam itu adalah Ishak Bahar, 87, warga Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Saya pendidikan di Komando Pasukan Khusus atau Kopassus terus bertugas di Pengawal Istana tahun 1964. Waktu Soekarno pidato di Konferensi Asia Afrika, saya yang mengawal Presiden ke Aljazair, kata Ishak saat berbincang di rumahnya Rabu tanggal 29 September tahun 2021. Ishak mengungkapkan keterlibatan dirinya dalam tragedi G30S adalah hal yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Dia merasa terjebak dalam pusaran politik yang menjungkir-balikkan nasibnya dari seorang patriot yang terhormat menjadi pesakitan berlabel pengkhianat negara, demikian tulis Kompas.com. Yaitu menculik beberapa tokoh Dewan Jenderal. Sedemikian pentingnya tugas penculikan ini, sehingga boleh dikatakan merupakan tugas inti. Jadi kegagalan dalam gerakan ini berarti kegagalan total gerakan. Jadi apapun dan bagaimanapun, tugas ini harus berhasil. Hidup atau mati. Cut! Lari! Jalan! Cepat, Jenderal! Buka! Cepat! Anakku! Jangan buang tempo. Ayo kamu lari. Ayo. Ardia. Pegangin adik. Adik. Via. Keluar! Adik kena. Pergi. Jangan bergerak. Telepon sudah diputus.
Mana Nasution? Pak Nasution, beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. PKI atau paham komunis dianggap paham yang jika diikuti membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beragama. Pengetahuan dan keyakinan ini tidak terlepas dari sejarah PKI terutama pada 1965 dengan aksinya yang disebut Gerakan Tanggal 30 September tahun 1965 atau G30 SPKI. Aksi inilah yang kemudian membuat sejumlah jenderal dibunuh. Selain itu tidak sedikit warga sipil terutama orang-orang muslim yang menentang komunis juga dibunuh. Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 13 Januari 1965, sekitar subuh di desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri. Ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat training center pelajar Islam Indonesia. Kecuali melakukan pemukulan terhadap seorang kiai dan beberapa orang guru, mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran. Bagi sebagian kalangan terutama yang pro terhadap komunis dan PKI, bahaya komunisme dianggap dilebih-lebihkan bahkan mengada-ada. Begitu pula dengan aksi PKI dengan gerakan G30S-nya. Namun terlepas dari itu komunis dengan PKI-nya terbukti pernah ada dan muncul mewarnai sejarah kelam perjalanan bangsa ini. Sebelum G30S, PKI dengan para simpatisannya sudah menunjukkan pengaruhnya dalam bidang seni atau kebudayaan untuk memperoleh dukungan dari masyarakat luas. Gelora.com menuliskan, menurut Sunario warga Nganjuk, menceritakan pengalamannya berurusan dengan orang-orang PKI saat ia masih duduk di bangku SMP pada era 1965. Menurutnya para simpatisan PKI aktif memaksa masyarakat untuk menonton pagelaran ludruk yang diinisiasi oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Lekra disebut-sebut sebagai underbu PKI di bidang kesenian dan kebudayaan. Kata Sunario, saat kentongan berbunyi masyarakat harus bersiap-siap menuju lapangan untuk menyaksikan pentas seni yang menampilkan lakon-lakon provokatif. Lakon yang menyinggung hubungan agama dan sosial masyarakat kala itu. Hal serupa dialami Sudrajat di Tegal Sari Ponorogo dan Mas Dukin warga Blitar. Keduanya juga pernah ikut menyaksikan pertunjukan tersebut tahun 1965 hingga 1966. Lakon-lakon ludruk itu disebut provokatif karena membawa tema antara lain matine Gusti Allah atau matinya Gusti Allah. Bengi iki Gusti Allah wis mati, sesuk wis ora ono Gusti Allah. Malam ini Allah sudah mati, besok tidak ada lagi Allah. Demikian beraninya, demikian bukan saja kurang ajar, biadabnya ucapan mereka itu. Masih dari Gelora.com, Lekra sebagaimana diakui oleh budayawannya merupakan bagian dari PKI. Ia memang Lekra merupakan bagian dari PKI, kata Joko Pekik pelukis yang bergabung di Lekra pada 1960 saat ditemui di kediamannya di Yogyakarta. Sastrawan Ajib Rosidi pernah menjelaskan bahwa Lekra menjalankan agenda PKI melalui aksi-aksi massa. Bahkan Lekra di daerah-daerah diresmikan oleh PKI. Pada tahun 1965 grup-grup ludruk dan ketoprak di Jawa Timur semakin berani dalam menyuguhkan lakon-lakon yang memancing amarah terutama umat Islam. Grup-grup kesenian binaan Lekra sudah biasa membawakan lakon berjudul Matine Gusti Allah atau Matinya Allah.
Gusti Allah dadi manten atau Gusti Allah jadi pengantin. Hingga malaikat kimpoi atau malaikat bersetubuh. Mengutip dari buku yang berjudul, Hamka Membahas Soal-Soal Islam, 1983. Buya Hamka menegaskan bahwa paham komunis seperti halnya PKI adalah paham yang tidak mengakui adanya Tuhan atau ateis. Mereka menganggap Tuhan itu ciptaan atau dikonstruksi manusia. Dalam tem mereka disebutlah bahwa agama itu hanya suatu lapisan atas daripada kehidupan manusia yang ditentukan oleh lapisan bawah yaitu sosial ekonomi. Tegasnya, Tuhan bagi paham komunis adalah suatu yang ditentukan oleh perut belaka, tulis Buya Hamka. Mengenai adanya orang komunis yang masih mengerjakan salat dan puasa. Menurut Buya Hamka adalah penganut komunis yang belum matang disebut komunis. Bahkan Buya Hamka menduga itu sebagai siasat untuk menarik orang-orang. Mereka pura-pura salat supaya orang menganggap bahwa komunis itu tidak ateis. Menurut Hamka, orang Islam yang menganut paham komunis tandanya belum matang keislamannya. Buya Hamka mengutip ucapan pemimpin Republik Rakyat China, RRC, yang dengan tegas mengatakan dalam konferensi Bandung menyebutkan, "Kami orang komunis adalah orang-orang ateis." Buya Hamka juga mengajak kita untuk melihat praktik-praktik penindasan agama di negeri-negeri komunis. Kemudian diajaknya pula untuk melihat Undang-Undang Dasar Uni Soviet yang membenarkan adanya propaganda anti-agama. Kini negara komunis Uni Soviet sudah runtuh. Terlepas dari perdebatan mengenai PKI dan ajaran komunis. Yang pasti paham dan ideologi komunis tidak sesuai dengan ajaran Islam dan ideologi negara Pancasila. Ajaran Pancasila yang jika dijalankan secara konsekuen dan sungguh-sungguh, jauh lebih baik untuk menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih maju dan bermartabat. Bagi para pemimpin dan anak-anak bangsa, berfokuslah dalam menyuarakan dan berupaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen. Tidak perlu ideologi yang lain termasuk komunis. Demikian semoga menambah pencerahan pada pikiran dan hati kita. Jangan lupa klik subscribe kanal YouTube ini dan share videonya sebagai dukungan dalam menebar kebaikan. Terima kasih. Wassalam.